yang terdekat. Terdekat cognitive behavior counseling. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini sebenarnya konseling itu kan banyak tekniknya ya. Jadi konseling itu banyak tekniknya. Nah, pertanyaan-pertanyaan di setiap tema-tema konseling itu adalah tidak sedikit para peserta itu yang bertanya tentang bagaimana kalau kita ngadepin orang yang overthinking. Nah, gitu ya. Itu pakai teknik apa atau pakai jurus apa begitu. Nah, memang kita karena banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka kita pikirkan nih. Nah, jadi memang kalau misalnya saja tema seperti itu perlu dijawabnya tentunya saja oleh sebuah pendekatan yang clear ya. Jadi yang namanya overthinking itu bagian dari pikiran. Jadi artinya bagian dari kemampuan seseorang mengendalikan kemampuan berpikirnya atau mengendalikan proses berpikirnya. Nah, sehingga karena persoalannya dengan kemampuan proses berpikir, nah berarti kita perlu cari itu pendekatan-pendekatan konseling apa, pendekatan-pendekatan terapi apa yang cocok, gitu, yang tepat. Nah, tentunya saja banyak ya. Jadi banyak banyak teknik-teknik terapi yang ada kaitannya dengan konseling. Salah satunya misalnya ada yang namanya rasional emosi behavior terapi, misalnya REBT. Ada juga kognitif terapi, ada juga kognitif behavior terapi. Nah, jadi kita mencoba mengambil dari sari-sari lah dari kegiatan-kegiatan terapi tersebut, nah sehingga untuk diterapkan di dalam dunia konseling. Nah, sehingga nah atas permintaan beberapa orang dan pertanyaan-pertanyaan sejumlah orang itu, kita menyajikan sebuah workshop webinar ya, satu hari di tanggal 28 Desember, itu berarti hari Ahad ya, atau hari Minggu. Judulnya itu adalah bagaimana menyiapkan orang di dalam melakukan konseling menggunakan pendekatan kognitif behavior. Jadi sehingga kita juduli kognitif behavior counseling. Nah, tentunya saja tema-temanya adalah yang tema yang paling umum di dalam kognitif behavior counseling ini adalah tema bagaimana orang itu adalah berhadapan dengan kemampuan berpikir tertentu yang seringkali adalah mengganggu. Nah, jadi di dalam pendekatan kognitif behavior terapi itu kita tahu bahwa apa yang dipikirkan seseorang itu memberikan pengaruh kepada emosi seseorang. Apa yang dipikirkan seseorang itu memberikan pengaruh kepada fisiologi seseorang. Apa yang dipikirkan itu seringkali juga mempengaruhi tindakan-tindakan seseorang. Sehingga kalau kita mau perbaiki tindakan yang dipengaruhi emosi, emosi yang dipengaruhi pikiran, nah berarti yang perlu diutak-atik atau perlu dibersihkan adalah pikirannya. Nah, berarti apa saja tuh gangguan-gangguan dalam proses berpikir? Macam-macam tuh. Umumnya misalnya saja adalah ketidakmampuan seseorang menggunakan logika yang tepat. Nah, jadi ketika seseorang misalnya menggunakan false logic, salah mengambil simpulan, keliru mengambil simpulan gitu ya. Kemudian menggunakan logika-logika yang keliru. Misalnya maka orang yang bersangkutan bisa keliru juga itu ya di dalam emosinya. Jadi emosinya terpengaruh juga. Nah, bisa jadi orang itu misalnya saja melakukan generalisasi, bisa juga orang misalnya tidak ada faktanya tapi ambil simpulan. Bisa juga ambil simpulan dari data yang sedikit. Bisa juga ambil simpulan misalnya saja dari informasi yang nggak tepat. Nah, cara-cara seperti itu membuat orang menjadi mempunyai emosi-emosi yang tidak tepat
dan karena emosinya tidak tepat, bisa jadi juga perilakunya tidak tepat. Nah, bisa juga ada orang keliru di dalam berpikir karena misalnya saja ada beberapa distorsi. Distorsi itu sendiri artinya kan berarti kekaburan di dalam kognitif. Nah, kekaburan dalam kognitif ini bisa macam-macam juga. Nah, sehingga diperlukan berarti ada rekonstruksi kognitif. Nah, rekonstruksi kognitif itu sederhananya adalah bagaimana membangun kemampuan berpikir yang tepat. Bagaimana kita tahu kekeliruan-kekeliruan dalam berpikir. Nah, bagaimana juga kekeliruan-kekeliruan dalam berpikir itu mampu diatasi. Nah, sehingga ada berbagai macam, misalnya contoh distorsi kognitif, misalnya minimizing. Ada orang gitu ya, kalau misalnya hal-hal yang sifatnya patut disyukuri, tapi dia kecilkan. Sebaliknya ada juga orang penderitaan kecil, tapi dibesar-besarkan. Ada hal yang sebenarnya sederhana saja, tetapi dibuat sebagai malapetaka, catastrophizing misalnya. Kemudian ada orang yang dalam rangka negosiasi, padahal dia udah mendapatkan banyak hal, tetapi dia seakan-akan kalau nggak semuanya, lebih baik nggak sama sekali. Logika-logika sesat seperti itu tidak sedikit membuat orang mengalami pengalaman-pengalaman hidup yang tidak nyaman, bahkan mengalami ragam banyak penderitaan gara-gara orang terjebak dalam pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, hal lain mungkin ya dari pengalaman-pengalaman di ruang konseling ya, di ruang konsultasi, sedikit juga orang yang menggunakan kekeliruan akibat misalnya saja melakukan generalisasi. Ya, generalisasi itu kan berarti hal kecil ya atau hal sedikit dipandang sebagai terjadi selalu, terjadi terbiasa gitu. Misalnya ada orang yang mengatakan aku selalu sial. Nah, padahal bisa jadi pengalaman sialnya memang ada, tetapi yang sangat sedikit sehingga tidak masuklah ke dalam kaidah bahwa dia adalah selalu. Nah, kadang-kadang banyak orang-orang tuh yang mempunyai masalah-masalah hidup ya gara-gara pemilihan kata, ya pengungkapan kata. Nah, kata-kata yang diungkapkan seperti itu persoalannya adalah bagi yang bersangkutan diyakini sebagai sebuah kata-kata yang mengandung kebenaran. Nah, ini yang barangkali tema-tema seperti ini yang akan kita eksplorasi ya pada waktu kita nanti di tanggal 28. Nah, jadi artinya adalah bagaimana kita mengambil ya, berarti pemahamannya pertama bagaimana kaitan antara pikiran kognitif dengan afektif dengan behavior. Jadi bagaimana kaitan antara pikiran, emosi, dan perilaku. Bagaimana kaitan pikiran, emosi, dan tubuh. Nah, bagaimana kemudian juga orang bisa terjebak ke dalam pemikiran-pemikiran keliru. Nah, pemikiran-pemikiran keliru itu bisa macam-macam. Bisa keliru katakan saja premis yang dia gunakan, bisa keliru premis mayor, premis minor, bisa juga keliru dalam pengambilan simpulan, bisa keliru juga justru dalam asumsi-asumsi yang digunakan. Bisa keliru juga bisa jadi dalam fakta-fakta yang dia ambil. Nah, berikutnya juga tadi ada proses-proses tertentu gitu ya yang dibuat orang sehingga orang mengalami distorsi. Nah, sehingga penting bagi sejumlah orang ini adalah mengamati, melakukan refleksi kepada dirinya, distorsi-distorsi apa saja yang pernah dia alami atau sedang dialami, dan upaya-upaya apa saja untuk melakukan antidot atau melakukan pemulihan sehingga dia mampu menjernihkan pemikiran dia. Nah, yang ketiga tadi, jadi tidak sedikit orang adalah mempunyai pandangan-pandangan, mempunyai anggapan-anggapan yang diyakini benar. Nah, dalam istilah psikologi, anggapan-anggapan seseorang yang diyakini benar oleh dia dinamakan belief. Nah, bisa jadi anggapan-anggapan yang tidak benar tadi terbentuk ya bisa jadi karena kebiasaan saja, karena pembiasaan tanpa ada koreksi.
tanpa ada perbaikan, tanpa ada refleksi, ya. Nah, sehingga orang yang bersangkutan adalah terjebak ke dalam pandangan-pandangan, anggapan-anggapan tersebut. Nah, untuk orang-orang seperti ini tentunya saja perlu dibantu. Nah, kan itu ragam teknik yang nantinya akan dipelajari ya di dalam eh, cognitive behavioral counseling ini. Ya, jadi antara lain misalnya tentang dialog Sokrates, ya. Jadi bagaimana memanfaatkan pertanyaan-pertanyaan Sokrates untuk menyelesaikan orang-orang yang mempunyai pandangan-pandangan yang tidak tepat tentang dirinya. Jadi pandangan-pandangan yang sudah dianggap benar, yang selama ini ternyata pandangan-pandangan itu adalah membuat diri orang yang bersangkutan menjadi tidak nyaman. Bisa jadi menjadi relasi sosialnya juga nggak begitu bagus, relasi dengan pasangan juga nggak begitu baik, karena tadi banyak pandangan-pandangan dia yang keliru. Nah, sehingga juga bisa menjadi gampang curiga sama orang, gampang cemas sama orang karena sebuah fakta yang ditafsirkannya sebenarnya tidak tepat gitu. Bisa jadi terlalu lemah itu dalam penafsiran. Nah, orang menjadi bukan karena fakta, tapi karena tafsiran terhadap fakta. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mempelajari hal seperti itu, khususnya di dalam kegiatan konseling, silakan ya gabung lah ya di tanggal 28 Desember 2025. Nah, jadi itu kegiatannya online hari Minggu. Nah, kemudian akan dilaksanakannya juga berarti karena online berarti melalui saluran Zoom dari jam 8 insya Allah sampai jam 5 maksimum ya gitu. Nah, kegiatannya tentunya saja ya karena itu berarti ada 4 sesi, paling tidak ada 4 materi pokok ya. Materi pokok yang pertamanya tentunya apa yang dimaksud cognitive behavior itu sendiri. Yang berikutnya tentunya saja bagaimana pengaruh antara pikiran, emosi, fisiologi, perilaku. Yang berikutnya tentunya saja adalah apa asumsi-asumsi yang ada di dalam cognitive behavior. Berikutnya tentunya saja apa saja sih yang dianggap sebagai kekeliruan berpikir. Nah, kemudian juga apa saja ya bentuk-bentuk dari distorsi berpikir. Nah, apa saja misalnya ada anggapan-anggapan yang diyakini atau belief yang sifatnya irasional. Nah, jadi kalau misalnya kita punya distorsi kognitif, berarti harus diapakan? Kalau kita punya irasional belief, berarti apa yang dilakukan? Nah, kalau misalnya saja ada core belief-nya, ya, atau inti dari anggapan yang kita yakini itu adalah sebenarnya keliru habis, berarti teknik-teknik apa yang perlu kita gunakan. Nah, tentunya saja karena ini namanya aja workshop, bengkel, maka berarti di dalam workshop itu ada latihannya. Ya, jadi latihannya gimana? Tergantung peserta. Ya, pesertanya yang aktif berarti ya latihan langsung narasumber dengan peserta, peserta dengan peserta. Nah, yang dilatih seluruh tema-tema yang saya sampaikan tadi. Nah, itu kira-kira yang akan dilakukan di tanggal 28. Jadi intinya adalah konseling seringkali tidak cukup gitu ya dengan hanya memberikan saran gitu ya. Kadang-kala kita juga perlu melakukan koreksi, perlu melakukan agar klien itu melakukan refleksi bahwa pemikirannya belum tentu tepat, belum tentu benar, belum tentu akurat, belum tentu didukung fakta, belum tentu didukung logika yang benar, belum tentu digunakan premis mayor, premis minor, kemudian juga sintesis yang tepat, sehingga dengan demikian adalah mereka perlu melakukan namanya rekonstruksi.
Jadi perlu melakukan rekonstruksi kognitif mereka. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian yang ingin belajar gitu ya untuk tema-tema tersebut, silakan mendaftar dan bergabung di tanggal 28 Desember 2025. Nah, berikutnya ada workshop berikutnya ada tentang inner child healing dan ego state terapi. Nah, jadi ada inner child healing dan ego state terapi. Nah, tanggalnya mungkin tanggal berapa itu Bu Sofi? Tanggal awal Februari Kak, 7-8 kalau nggak salah. Oke. Nah, jadi dalam ini adalah sebenarnya tema yang ada kaitannya dengan pendekatan-pendekatan lebih depth psikologi sebenarnya. Jadi psikologi dalam. Jadi kalau kita mempelajari psikologi dalam, kita akan mempelajari berarti ada namanya struktur kepribadian. Di dalam struktur kepribadiannya itu tokoh yang memperkenalkan tema-tema struktur kepribadian itu banyak. Tokoh paling awal mungkin adalah Sigmund Freud. Kepribadian itu kalau bicara kepribadian berarti ada id, ada ego, ada superego. Id itu fungsinya adalah bagaimana mendapatkan kepuasan. Nah, jadi dorongan-dorongan alamiah dari tubuh, dorongan syahwat, ya dorongan seks, dorongan lapar, dorongan haus, ya dorongan tidur. Nah, itu berarti dorongan seksual ya untuk berkembang biak itu adalah dorongan-dorongan yang sebenarnya adalah intinya libido ya. Libido itu berarti energi untuk hidup. Nah, itu adalah id. Jadi di bagian diri manusia itu ada id. Kemudian ada superego. Superego itu adalah bagian diri manusia yang mengatur. Yang supaya manusia itu ngikuti aturan, ngikuti ketentuan, ngikuti pedoman, ngikuti norma-norma tertentu. Nah, sumber dari superego adalah bisa dari budaya, bisa dari katakanlah sosial politik, bisa juga dari agama. Yang berikutnya ada ego. Nah, ego ini adalah penyeimbang, bagian diri yang menyeimbangkan antara tuntutan bagian diri yang datangnya dari id dan juga tuntunan bagian diri yang lain yang berupa aturan-aturan dari superego. Nah, awalnya begitu. Jadi berarti di dalam teori paling awal ini ego state itu ada 3. Ada id, ada ego, ada superego. Nah, kemudian muncullah ahli lain ya namanya Paul Federn. Nah, Paul Federn ini dia menggunakan term khusus ego state. Nah, kemudian ada ahli lain yang kemudian ada yang namanya Eric Berne. Eric Berne kemudian mengubah namanya id, ego, superego itu menjadi parent, adult, child. Nah, jadi ada parent ego state, ada adult ego state, ada child ego state. Nah, parent ego state berarti punya fungsi-fungsi. Fungsi parent apa sih? Oh, fungsi parent itu melindungi, menyayangi, mengasihi. Nah, itu digunakan dengan istilah nurturing parent. Tapi ada juga bagian parent itu yang mengkritik, ngingetin ya, mengoreksi. Nah, itu namanya adalah critical parent. Sehingga ego state parent itu ada 2, ada nurturing parent, ada critical parent. Pada saat yang sama ada ego state child. Jadi ego state child itu apa? Pikiran, perasaan, ucapan, tindakan yang umumnya dilakukan kanak-kanak. Nah, child ini sendiri kan kelakuannya macam-macam. Ada child yang kreatif, ada child yang ngelawan, gitu ya. Ada klien yang rebel, ngelawan, melanggar, ngeluh, gitu. Ada juga child yang sifatnya adaptif, nurut, ngikutin,
Nah, sehingga di Eric Berne itu adalah ada adaptive child, ada katakanlah creative child atau free child, ada juga yang namanya rebellious child. Nah, sementara ada yang namanya adult. Nah, adult ini sama mungkin tadi dengan ego di dalam teorinya Freud. Jadi fungsi adult itu adalah realitas, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fakta, didukung fakta. Pentingnya adalah keselarasan. Nah, jadi di dalam keseharian itu orang sebenarnya bisa tampil dalam dia relasi dengan orang lain tuh berbagai macam ego state. Suami dengan istri, suaminya ngobrol dengan istrinya. Suaminya bisa jadi ngomong ke istrinya tuh menggunakan bahasa dal. Dal itu berarti fakta, fakta, fakta. Tapi istrinya meresponnya bisa jadi dengan rebellious child. Nah, suaminya kemudian pindah, tadinya dari adult menjadi nurturing parent. Istrinya yang rebel menjadi tenang, akhirnya mau nurut menjadi adaptive child. Nah, jadi di dalam relasi orang ngobrol pun bisa kita lihat sebenarnya ada pergeseran antara ego state itu. Nah, kemudian ada John Watkins. Nah, Watkins ini dikenal bagaimana memanfaatkan ego state itu untuk tema-tema mengatasi trauma. Nah, muridnya John Watkins namanya Gordon Emerson. Nah, Gordon Emerson ini adalah mensistematikan metodenya Watkins. Ya, mensistematikan metodenya Watkins sehingga relatif lebih mudah dipelajari. Nah, sehingga Gordon Emerson itu membuat buku judulnya adalah Ego State Therapy. Nah, di dalam buku ini dia mengatakan bahwa ego state itu sebenarnya sama dengan mini personality. Jadi kepribadian mini seseorang. Nah, dicatakan kepribadian mini karena setiap ego state itu punya keinginan, punya pikiran, punya perasaan, punya energi, punya tindakan-tindakan yang diinginkan. Nah, jadi ada yang namanya ego state begitu. Nah, lama-kelamaan, nah jadi nantinya ada istilah tuh. Ya, jadi kalau ego state itu adanya dari diri yang bersangkutan, tetapi nanti ada aspek-aspek luar yang masuk ke dalam diri sehingga diterima sebagai bagian diri. Namanya introject. Nah, introject itu misalnya saya gaul dengan ibu saya cukup lama. Maka berarti cara berpikir, cara ngomong, cara gerak ibu saya nempel di kepala saya. Nah, sehingga kadang-kadang tanpa sadar saya ngomong seperti ngomongnya ibu saya. Saya berekspresi seperti berekspresinya ibu saya. Saya bertindak atau bersikap seperti bersikapnya ibu saya. Nah, berarti di situ terjadilah introjection. Nah, contoh ada orang dihianati oleh pacar. Nah, orang dihianati oleh pacar itu berarti ada tema pacar. Tema pacar itu kan berarti udah terpikirkan, apalagi gaulnya lama, nempel di orang yang bersangkutan. Nah, berarti orang tuh punya dua masalah sebenarnya ketika dia misalnya dihianati pacar. Pertama, masalah yang real sebenarnya dengan pacarnya. Yang real, yang hidup. Tapi bisa jadi pacarnya udah pergi pun, ya ada pacar lain di dalam benaknya. Nah, pacar lain di dalam benak itu namanya introject. Nah, jadi kalau dilihat dari teori ini, maka sebenarnya orang itu kalau mau putus cinta, harusnya diputusin dulu tuh introjectnya, bukan orang realnya. Karena banyak orang terbukti tidak mampu move on ya ketika diputusin. Kenapa tidak mampu move on? Karena pikirannya tetap tertambat kepada introject dari orang itu yang udah kadung nempel di dalam benaknya. Nah, berarti kalau demikian terapi orang-orang yang misalnya kesel sama orang lain tuh sebenarnya nggak perlu-perlu amat gitu, harus ketemu dengan orangnya, memaafkan orangnya gitu, nggak perlu. Jadi cukup sebenarnya dirinya dengan introject yang ada di dalam benaknya diri orang itu. Nah, itulah sebabnya karena itu kalau di dalam tema-tema pemaafan ya banyak orang yang nggak bisa memaafkan orang yang udah meninggal gitu ya. Tentunya kan nggak perlu datang kepada arwahnya, nggak perlu.
Karena sebenarnya yang dia persoalkan adalah introject yang kadung nempel, masih terbawa-bawa, orangnya udah meninggal dunia, tapi introjectnya tetap dihidup-hidupkan. Dihidup-hidupkannya dengan cara apa ya? Tadi diingat-ingat kelakuannya, diingat-ingat ucapannya, diingat-ingat tindakannya. Nah, jadi dengan demikian ego state itu kalau di dalam pandangannya Gordon Emerson jadi banyak. Jadi dalam penelitiannya Emerson, dalam 1 minggu orang itu bisa muncul di dalam dirinya 5-15 ego state. Nah, ego state itu mungkin biar gampang adalah kata sifat lah. Misalnya Anda hari ini mungkin kalau pakai kata sifat apa aja yang muncul? Oh, pagi hari melo, agak sedikit ke siang galak, sedikit ke siang kreatif, agak sore dikit apa namanya ngeluh mulu. Nah, jadi bisa begitu. Nah, menjelang tidur bijak gitu. Bangun pagi besoknya diawali pagi bijak. Siang dikit cerdas. Agak sore melo lagi. Malam bijak. Bisa jadi begitu. Jadi ada beberapa ego state itu yang dominan seringkali muncul. Ada ego state tertentu yang seringkali ada tetapi jarang muncul. Nah, jadi sederhananya adalah berarti manusia itu, kita ini banyak ego state-nya. Nah, berarti ada jenis dua orang nih, ada dua jenis orang jadinya. Ada orang yang menjadi budak dari ego state. Nah, jadi orang-orang yang depresi misalnya, itu dia diperbudak oleh ego state-nya. Nah, jadi artinya ada diri dia yang nggak bisa mengendalikan para ego state. Nah, di orang depresi itu ada ego state dia bisa jadi ada ego state pintar, ada ego state berkuasa, ada ego state cerdas, ada ego state kreatif, ada ego state luas. Tetapi itu bisa jadi energinya kecil. Kalah sama ego state marah, ego state kecewa, ego state ingin menghancurkan diri, ego state ingin sabotase diri, ya, ego state kecewa. Nah, bisa jadi ego state, kelompok ego state ini adalah yang paling dominan sehingga menguasai diri orang itu. Nah, sehingga kalau tema depresi itu diselesaikan menggunakan ego state terapi, maka yang dilakukan sebenarnya adalah kita belajar mengenali ego state apa yang terlibat di dalam depresi, membuat dialog antar ego state itu, tujuannya apa, maksudnya apa, keinginannya apa, kebutuhannya apa. Nah, kemudian juga adalah seperti nggak ada bedanya dalam sebuah rapat gitu ya, ibarat sebuah rapat yang orang banyak pendapat. Nah, tentunya semua pendapat wajib didengar. Nah, tetapi tentunya saja perlu ada pemimpin rapat yang tegas. Karena tujuan rapat itu tentunya saja mencapai tujuan yang lebih baik. Bukan terjadi sabotase. Nah, jadi tema-tema depresi itu ciri bahwa ego state itu mensabotase diri utamanya, diri tuan dari ego state itu. Nah, jadi nggak ada bedanya seperti ini raja yang ditawan oleh para budak lah, kira-kira begitu. Dan sehingga raja ini adalah mengikuti keinginan para budak. Nah, jadi orang-orang yang bermasalah itu kalau dipandang dilihat dari ego state seperti itu. Nah, jadi dia tidak jadi tuan bagi ego state-nya. Kalau dia jadi tuan, ya dia bisa ngatur mana yang harus muncul, mana yang harus mundur, mana yang harus tampil, mana yang harus lihat. Nah, kira-kira nantinya kalau orang belajar ego state terapi itu adalah bisa begitu. Contoh sederhana, misalnya kita akan melayat. Tentunya saja saya orang yang barangkali banyak ego state riangnya. Saya banyak ego state bercandanya. Saya banyak ego state humornya. Nah, tentunya saja saya juga punya unsur mellow. Saya juga punya unsur apa namanya penyendiri.
Nah, berarti saya perlu memilih nih. Ini ada orang yang melayat, sementara saya ditugaskan untuk mewakili, katakan saja kampus, untuk memberikan pidato, ya pidato gitu, mewakili kampus karena kebetulan yang meninggal ini anggota kampus. Nah, tentunya saja kan berarti saya perlu pilih ego state mana nih yang tepat sesuai dengan konteks. Apakah humor cocok di situ misalnya? Ya, apakah juga nggak diem, nggak ngomong juga cocok? Atau kalau perlu ngomong, ego state mana yang barangkali perlu saya panggil untuk hadir dalam pidato itu. Atau saya jadi trainer misalnya. Saya jadi trainer, kebetulan ya trainernya tentang tema-tema konseling. Saya mau tidak mau kan memperagakan berbagai macam tema-tema kasus. Mau tidak mau di situ berarti ego state apa yang perlu dimunculkan. Nah, jadi nantinya tujuan akhir dari belajar ego state terapi itu sebenarnya kita menyadari ragam ego state dan kita kemudian tahu ego state yang ada di dalam diri kita itu maunya apa, fungsinya apa, tujuannya apa, dan terpenting adalah bisa mengorkestrasi, bisa mendirijeni mereka sehingga kapan mereka tampil, kapan mereka diam, kapan mereka sering muncul, kapan mereka energinya dikurangi, kira-kira seperti itu. Nah, di ujung Gordon Emerson itu sendiri memperbaiki teorinya sehingga tidak ada istilah ego state itu. Yang adanya dia memandang ego state itu adalah resources. Jadi ego state itu tidak positif, tidak negatif. Nah, tergantung apakah kita mampu memanfaatkannya sesuai dengan konteks. Nah, kalau kita konteksnya tepat, ya berarti baiklah. Nah, jadi itulah. Jadi secara sederhananya, ego state terapi itu membicarakan tentang bagian-bagian di dalam diri. Tujuan akhirnya adalah supaya kita mengenal bagian-bagian diri itu, mengenal dalam rangka kita tidak menjadi budak dari bagian-bagian diri itu, tetapi kita menjadi tuan yang bisa memanage, bisa mengorkestrasi mereka untuk mencapai tujuan-tujuan terbaik kita. Nah, terapi apa saja gitu ya yang menggunakan ego state terapi banyak. Jadi misalnya skema terapi, yaitu tokohnya adalah Jeffrey Young. Itu kalau kita lihat tata cara laksanaannya tuh di dalamnya ada ego state terapi. Jadi kalau ada orang yang akan menggunakan skema terapi tapi nggak paham gitu tentang ego state terapi, repot juga. Jadi karena tata laksananya tuh perlu paham bahwa kita tuh bicara dengan tema ego state. Nah, Jeffrey Young ini sendiri kalau kita cermati teori-teorinya itu sendiri ya, skema terapi itu, nah terbentuknya skema itu, skema itu apa? Pola tindakan yang sifatnya berulang sehingga membuat suatu perilaku itu seakan-akan menjadi menetap, ya, yang disebabkan akibat pengalaman, pendidikan dari masa kanak-kanak. Nah, tema-tema itu bisa dipengaruhi karena tidak terpenuhinya ragam kebutuhan kanak-kanak pada waktu kanak-kanak. Kebutuhan diri berharga, kebutuhan lekat dengan orang lain, kebutuhan mendapatkan pengakuan, kebutuhan untuk mendapatkan katakanlah kasih sayang, termasuk juga adalah kebutuhan untuk berekspresi dan mendapatkan batasan yang jelas. Nah, tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan itu, nah, menyebabkan orang mengalami maladaptif skema. Jadi skemanya itu sendiri menjadi tidak nyambung, tidak tepat, ya, atau tidak sesuai begitu. Nah, dengan konteks. Nah, orang-orang yang mengalami seperti ini tentunya perlu bantuan. Nah, perlu bantuannya ya berarti yang dikoreksinya kan tema-tema lama yang udah traumatik. Nah, yang dikoreksinya itu adalah bagian diri. Nah, maka mau tidak mau berarti penting bagi kita mempelajari ego state terapi kalau kita ingin
memperbaiki skema-skema hidup yang maladaptif yang diakibatkan tidak terpenuhinya ragam kebutuhan dasar pada waktu kanak-kanak. Nah, secara umum kira-kira begitu materinya. Nah, berarti akan apa aja tuh materi-materi yang dibahas? Berarti ego state itu apa? Perkembangan ego state. Ya, dari mulai zamannya Freud sampai zamannya resources terapi. Nah, kemudian karena ada tema tadi inner child healing judulnya, maka berarti kita stop dulu sebentar di pendekatannya Eric Berne. Nah, di situ kan ada yang namanya parent, adult, child. Nah, berarti di dalam diri manusia itu ada, bukan hanya ada inner child, berarti ada inner parent, ada inner adult, ada inner child. Nah, berarti peserta akan diajak nih mengenali inner parent-nya, mengenali inner adult-nya, mengenali inner child-nya, dan mengenali dinamika antara tiga yang besar, atau kalau misalnya mau diperkecil berarti inner nurturing parent, inner critical parent, inner adult, inner rebellious child, inner adaptive child, dan inner free child. Nah, sehingga orang tuh jadi paham, oh ternyata nih dulu saya waktu kanak-kanak mengalami peristiwa tertentu, dan peristiwa itu adalah saya membuat saya tertambat. Oh ternyata ada bagian diri saya yang terluka. Nah, bagian diri yang terluka itu bagian diri kanak-kanak saya. Bagian diri kanak-kanak saya ini ternyata adalah yang rebel. Namanya juga rebel, berarti perlu ditenangkan oleh bagian diri yang sifatnya parent yang nurturing. Nah, sehingga dengan demikian kita mungkin sering mendengarkan ada istilah reparenting. Nah, reparenting itu adalah tadi mempertemukan bagian diri kita yang inner parent nurturing dengan inner child yang rebel. Kira-kira begitu. Nah, itu kalau kita menggunakan pendekatan Eric Berne, berarti dalam rangka tema inner child healing, berarti kan di situ yang bermasalahnya inner child yang rebel. Nah, tapi sebenarnya di dalam tema-tema tadi bisa juga kita bikin program yang namanya bagaimana meningkatkan kemampuan inner adult, bagaimana meningkatkan kemampuan inner parent, bagaimana membuat inner rebellious child itu bisa katakanlah menjadi powerful alih-alih mengganggu. Nah, bisa juga dibuat begitu. Nah, setelah itu tentunya semateri larinya adalah ke resources terapinya dari Gordon Emerson. Nah, dimulai apa itu ego state, bagaimana cara mengenali ego state di dalam diri kita, ya, bagaimana mengenali peran-peran ego state di dalam diri kita, bagaimana kita melakukan refleksi selama 1 minggu, ego state dalam diri kita tuh yang paling sering kali muncul apa, kalau kita kasih namanya apa, kalau kasih perannya apa, kira-kira omongannya seperti apa, gerak-geriknya seperti apa, tujuan yang diinginkannya apa, kebutuhannya apa. Nah, sehingga kita bisa analisa begitu. Nah, nantinya kita lihat, mari kita cermati pada waktu kita tuh berperilaku efektif, yang paling banyak muncul tuh ego state mana saja. Pada waktu kita dalam keadaan sangat tidak efektif, sangat ambruk, sangat turun, yang sering kali muncul apa? Kalau kita lagi dalam keadaan terbebani, yang paling banyak muncul apa? Nah, dari katakanlah refleksi seperti itu kita menjadi tahu dinamika antara ego state yang ada dalam diri kita. Nah, dari menganalisa begitu kita menjadi tahu, oh sebenarnya kalau terjadi ini harusnya bukan dia yang muncul nih. Yang dimunculkannya bagian ini, bagian ini, bagian ini. Nah, itu berarti kita mampu merekonstruksi sebuah skenario baru dalam rangka memperbaiki efektivitas diri kita. Nah, bagaimana memperagakannya? Nah, berarti di situ ada beberapa keterampilan. Keterampilannya berarti kan keterampilan
melakukan wawancara terhadap ego state. Jadi tadi memetakan, mewawancara. Setelah itu berarti berdialog dengan ego state. Nah, cara-cara dialog dengan ego state macam-macam. Bisa dengan cara art. Di sini ada saudari Yohanita nih. Bisa juga dengan cara katakan saja menulis, journaling. Bisa juga dengan cara yang sifatnya adalah simbolik. Jadi setiap ego state diwakili oleh misalnya kursi-kursi tertentu, empty chairs. Nah, bisa juga justru langsung aja diperagakan oleh orang. Nah, kalau itu berarti teknik yang kita pakai psikodrama. Apa bisa juga sekedar simbolik aja gitu, menggunakan benda-benda tertentu. Oh, saya menggunakan ego state nih, terapi nih, tapi saya kebetulan lagi di dapur. Nah, ada klien datang ke dapur rumah saya. Ya udah, di situ di dapur itu kan ada ragam bumbu. Nah, setiap bumbu itu aja diberi nama gitu. Bagian dari ego state-nya orang yang bertamu ke rumah saya. Dia sendiri yang milih, oke, yang ini akan diwakili yang mana nih sama bumbu-bumbu ini? Oh, ini pakai sambal Pak, pakai cabai. Yang ini, oh ini pakai ini Pak, cabai Jawa Pak. Yang ini, oh itu pakai cabai rawit. Yang ini, oh itu pakai kemiri. Oh ini pakai, nah bisa juga begitu. Itu sebenarnya lebih dalam rangka memudahkan saja untuk memetakan ego state yang ada di dalam diri. Nah, jadi berikutnya ya tentunya saja tema terpenting adalah bukan hanya pemetaan, adalah bagaimana arranger. Jadi menjadi arranger, menjadi Anda membangun aransemen, Anda membangun orkestrasi atas ego state Anda. Nah, tentunya saja itu bisa dipakai gitu. Nah, berikutnya juga pemanfaatannya nantinya adalah bagaimana nih ketika sejumlah orang tertambat dengan masa lalu yang ada kaitannya dengan orang lain. Nah, berarti di situ adalah bagaimana mengelola introject. Caranya kayak gimana ya? Tadi memanfaatkan bisa teknik dialog, bisa teknik art, bisa teknik menggunakan kursi kosong, bisa menggunakan teknik psikodrama misalnya. Nah, itu aplikasinya dari inner child healing dan ego state terapi. Nah, itu waktunya 2 hari. Karena harus melakukan peragaan, berarti pelaksanaannya adalah menggunakan offline dan direncanakan di Surabaya. Nah, kemudian ada satu lagi. Nah, ini sebenarnya ada 2 lagi. Ada forgiveness terapi di tanggal 13 Februari, yaitu berarti di Sya'ban ya, di bulan Sya'ban. Jadi kurang lebih sekitar 1 minggu lah menjelang bulan puasa itu. Nah, jadi ada forgiveness terapi. Nah, itu tema-tema forgiveness terapi lebih ke bagaimana membantu orang yang terjebak ke dalam tema dendam tak berkesudahan, sehingga dendam yang tak berkesudahan ini membuat orang ini terganggu kognitifnya, terganggu afektifnya, terganggu relasi sosialnya, dan terganggu otomatis juga kesejahteraan diri pribadinya. Nah, jadi orang-orang ini boleh tuh mengikuti tema forgiveness terapi. Nah, di dalam forgiveness ini tentunya saja dijelaskan dulu forgiveness itu apa. Definisinya forgiveness itu apa sih? Apa sih indikatornya dari forgiveness? Nah, apa bedanya forgiveness dengan pembiaran? Apa bedanya forgiveness dengan pengampunan? Apa bedanya forgiveness dengan pemakluman? Apa bedanya forgiveness dengan katakan saja melupakan? Apa bedanya forgiveness dengan perdamaian? Nah, itu kenapa supaya orang tahu forgiveness itu apa sebenarnya. Karena banyak di masyarakat kita seringkali sulit membedakan forgiveness dengan kata-kata yang saya ungkapkan tadi. Nah, dari situ baru tuh supaya orang nyadar bahwa seberapa sih efek tidak memaafkan itu, berarti orang mengukur dengan
seberapa peristiwa-peristiwa kezoliman yang masih teringat itu memberikan efek kepada dia. Nah, efek yang paling nyata apa? Ada namanya gangguan stres pasca trauma. Nah, sehingga para peserta itu diukur atau mengukur diri sendiri lah menggunakan skala PTSD. Nah, nyadar dia, woi, ternyata angka PTSD saya tinggi banget nih. Nah, dari situ disadarkan lah, apakah mau terus begitu? Nah, jadi ada beberapa inventory yang perlu dikerjakan. Oh, ini alarm-alarm yang kalau dilanjutkan ya Anda dalam stadium bahaya nih bagi diri Anda. Nah, kemudian ada metafora-metafora ya, misalnya metafora celurit. Jadi orang yang tidak memaafkan itu nggak ada beda seperti orang yang makin menancapkan celurit yang disabetin orang kepada dirinya. Sementara yang nyebetinnya udah pergi gitu ya, nggak tahu kemana. Sementara kita masih mempertahankan celurit itu. Nah, dari metafora celurit itu sendiri, ya para peserta nantinya akan diajak dialog untuk menemukan apa sih makna metafora. Celurit itu jadinya apa? Siapa penyabet celurit? Apa yang disabetkan? Kemudian luka itu apa sebenarnya? Apa saja jenis luka akibat celurit itu? Nah, berarti supaya sembuh berarti apa yang perlu dilakukan dengan celurit? Nah, metafora-metafora itu membuat orang menjadi reflektif. Nah, sehingga orang menjadi tahu oh, bahwa memaafkan itu ya memang yang pembuat zolim itu bukan hanya yang si penzolim. Ternyata saya juga termasuk yang memperparah efek kezoliman dari orang yang zolim kepada saya. Nah, umumnya dari peserta begitu. Nah, setelah itu juga apalagi cirinya dari orang yang belum memaafkan. Ada cirinya itu. Seringkali berkisah tentang kisah duka, kisah getir, kisah penuh luka. Nah, nantinya orang berarti diminta untuk refleksi. Nah, di antara daftar sekian perilaku itu mana perilaku-perilaku yang sering Anda lakukan? Wah, itu umumnya dari daftar 12 itu 12-12-nya dia kan. Nah, dari situ baru ya karena memaafkan itu orang perlu penyadaran, jadi sadar bahwa bermanfaat, maka diajaklah peserta untuk menimbang-nimbang mana mudorot, mana manfaat gitu ya, untuk tetap dalam dendam atau untuk memaafkan. Nah, menggunakan teknik mizan. Mizan itu artinya timbangan. Nah, setelah itu barulah ditanya menggunakan pertanyaan etik. Etika itu kan pertanyaan menanyakan kepada orang apa yang baiknya bagi orang itu, apa baiknya bagi kesejahteraan orang itu, apa baiknya untuk kebermanfaatan orang itu, apa baiknya untuk mengurangi ragam kerugian orang itu. Mana yang lebih menguntungkan dan menghindari kerugian? Tetap dalam dendam atau memaafkan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan etik itu umumnya ya dari berkali-kali sih orang kemudian sadar, iya juga ya. Nah, dari situ kemudian ditanyakan tuh, apa sih konsep takdir? Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan orang itu ditakdirkan oleh Allah apa enggak? Misalnya begitu. Maka dari konsep takdir itu ditarik kesadaran kalau misalnya takdir itu adalah memang dari Tuhan, pertemuan dengan seseorang itu dari Tuhan, sebenarnya apa maksud terbaik Tuhan gitu, memberikan pengalaman-pengalaman ketemu dengan orang-orang zalim itu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu umumnya orang mendapatkan sebuah mutiara, yaitu manfaat dari sebuah musibah. Jadi ada hikmah di balik musibah. Nah, ketika orang mendapatkan hikmah seperti ini, orang menjadi sadar bahwa peristiwa-peristiwa yang dulu saya kutuki itu ternyata bermanfaat bagi hidup saya. Nah, dari situ barulah diarahkan ya ditutup dengan tadi kesiapan melakukan pemaafan. Nah, baru dari situlah luka-lukanya dibuang bisa dengan cara ada yang namanya tadi ya membuat surat kepada orang yang dizolimi, orang yang menzolimi. Yang kedua, bisa juga membuat tadi reparenting terhadap diri yang tadi dilukai. Nah, jadi kita ambil tuh beberapa terapi dari ego state terapi di dalam terapi pemaafan. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu
berlangsung 1 hari ya, dari jam 8 sampai jam 5, insya Allah offline di Surabaya. Ada yang online-nya Pak Asep? Ada, nanti tunggu pada waktu Ramadan. Nah, kemudian itu tanggal 13 Februari. Nah, tanggal 14 dan 15 Februari diselenggarakan kegiatan Islamic Counseling. Nah, jadi namanya Islamic Counseling berarti kalau di Amerika, di Eropa, Islamic Counseling itu adalah konselornya belum tentu Muslim. Konselornya ya konselor Amerika, Eropa yang bisa jadi agamanya bisa jadi Kristen. Ya, kenapa mereka mempelajari Islamic Counseling? Karena mereka akan bertemu dengan klien-klien yang Muslim. Nah, sehingga mereka perlu menggunakan alur berpikir kliennya, perlu memahami terhadap kliennya, perlu wawasan terhadap pengalaman klien, termasuk wawasan budaya klien, termasuk wawasan agama klien. Nah, kalau di Amerika dan Eropa kira-kira begitu. Nah, tetapi karena ini diselenggarakan di kampung sendiri dengan mayoritasnya Muslim, maka Islamic Counseling itu sederhananya adalah bagaimana ragam teknik konseling yang ada itu ya dimanfaatkan untuk membantu rekan-rekan Muslim yang bisa jadi ketika mereka punya masalah itu perspektifnya tidak hanya sekedar masalah, tetapi masalah itu dikaitkan dengan tema-tema keberimanan, tema-tema katakanlah legalitas, ya, fikih, syariah, gitu ya. Nah, maka menjadi menarik. Bisa jadi ada orang cemas gara-gara yang bersangkutan merasa melanggar syariah. Nah, berarti tema-tema kayak gini, berarti Pak Asep Islamic Counseling diselenggarakan buat kaum Muslim tuh, kagak. Jadi tidak hanya untuk teman-teman Muslim, justru untuk teman-teman non-Muslim. Nah, saya psikolog non-Muslim, tapi klien saya Muslim. Nah, kalau Anda yang seperti itu wajib ikutan. Jadi tahu nih cara berpikir umat Islam tuh di tema-tema tertentu kayak gimana sih, sehingga kalau ngadepin orang yang kayak gitu gimana. Contoh misalnya tema perceraian. Tema perceraian di Islam tentunya akan beda kalau konselornya misalnya Katolik. Ya, di Katolik udah jelas doktrinnya cerai nggak bisa gitu ya. Di Muslim ya boleh, sangat tergantung konteks gitu. Nah, di Muslim ya di Katolik nggak ada itu yang namanya gugat perempuan untuk cerai, itu nggak ada gitu. Sulit kalau misalnya juga untuk mendapatkan izinnya juga gitu. Nah, berarti teman-teman yang katakanlah kebetulan dia konselor, profesional helper, yang agamanya bukan Islam, tetapi selama ini kliennya banyak Muslim, akan sangat bermanfaat mengikuti kegiatan ini. Karena bisa ngerti, oh begitu ya cara melihatnya, oh begitu ya cara mempersepsikannya, oh begitu ya cara menyadarinya. Karena nanti kita nggak bisa gitu kalau nggak ngerti perspektifnya, bisa jadi keliru gitu dalam memasukkan diagnostik, bisa keliru juga gitu dalam mengartikan apakah orang ini normal atau abnormal gitu, karena kita nggak mengerti ya anggapan-anggapan penting, belief penting di kaum Muslim. Nah, karena itu tentunya saja ya diawalinya dengan apa sih yang dimaksud konseling Islam tuh, gitu ya kan? Apa bedanya konseling Islam dengan konseling-konseling lain, misalnya dengan pastoral konseling bedanya apa? Berarti tema apa yang terpenting dipikirkan kalau di dalam konseling Islam? Nah, berarti adalah pandangan tentang manusia. Di dalam Islam pandangan manusia itu bukan manusia itu cuman pikiran, bukan cuman diri fisik dan psikologi saja. Di dalam Islam manusia itu dipandang ada jismani, fisik, nafsani, psikis, ruhani, spirit. Nah,
Nah, jadi kalau di dalam Islam itu ngelihat kesembuhan itu sampai mana ya, bukan hanya kesembuhan nafsani gitu, bukan. Jadi kesembuhan itu adalah sampai kesembuhan rohani. Bukti kesembuhan rohani itu apa? Nah, tadi pengabdian kepada Tuhan. Nah, jadi artinya adalah pengabdian kepada Tuhan adalah salah satu indikator penting dari seseorang benar ya sembuh gitu. Jadi ukurannya jadi spiritual. Nah, ini yang barangkali beda dengan katakanlah saja pendekatan konseling konvensional. Di pendekatan konseling konvensional tentunya saja terjadi sekularisasi. Artinya adalah bahwa urusan kita dunia, akhirat nggak ikutan. Nah, tetapi di dalam pandangan Islam tidak ada dikotomi dunia akhirat itu. Karena yang namanya dunia itu adalah jalan untuk menuju akhirat. Nah, sehingga kalau kita keliru jalan, keliru juga. Nah, makanya tema-tema filosofi-filosofi tadi menjadi penting. Nah, kemudian juga orang tuh bisa bermasalah di dalam pandangan Islam itu bisa macam-macam nantinya. Oh, ada masalah di fisik, ada masalah di kognitif atau di akalnya, atau di ilmunya kalau menggunakan bahasa Ghazali. Kemudian bisa jadi masalah di halnya atau di emosinya. Bisa juga punya masalah adalah di amalnya atau di tindakannya. Bisa begitu. Nah, kemudian ada juga perangkat-perangkat di dalam psikologi, di dalam konseling Islam macam-macam. Manusia itu ada kolbu. Nah, kolbu itu dinyatakan di dalam ayat itu ada kolbun marid. Jadi ada kolbun salim, ada kolb tuh. Kolb tuh kalau di dalam bahasa psikologi kontemporer itu gabungan dari kemampuan kognitif, kemampuan afektif. Ya, kolb itu. Karena kolb itu juga ada yang fungsinya untuk berpikir, ada fungsinya untuk merasa, ada fungsinya untuk menganalisa, ada fungsinya untuk mencerna gitu. Nah, jadi ada istilah kolbun salim. Nah, kolbun salim itu sederhananya adalah orang yang kognitif, afektif, psikomotornya oke, selaras dengan dirinya, selaras dengan pasangannya, selaras dengan keluarganya, selaras dengan masyarakatnya, selaras dengan alam. Nah, kemudian ada yang namanya kolbun marid. Nah, ini ya udah terganggu nih. Ya, bisa jadi terganggu sebagian dari kemampuan berpikirnya, terganggu sebagian kemampuan emosinya, terganggu kemampuan relasi sosialnya, nggak nyambung misalnya. Nah, berarti di tema-tema seperti itu berarti perlu diperbaikinya sampai level mana. Nah, kemudian ada kolbun mayit. Nah, kolbun mayit itu berarti mayit itu kan mati. Nah, berarti udah nggak mampu lagi akalnya bermanfaat gitu, udah nggak mampu lagi membedakan benar dan salah. Emosinya galau, udah nggak ngerasa lagi, perasaannya adalah campur aduk. Tindakan ngawur. Nah, kalau udah kayak gitu ya udah kolbun mayit. Nah, itu misalnya di dalam perangkat-perangkat. Nah, nanti kita pelajari juga tuh, misalnya bagaimana sih pandangan Muslim nih tentang keluarga, bagaimana pandangan Muslim tentang komunitas. Nah, itu juga menjadi tema juga yang dipelajari ya. Nah, berikutnya tentunya saja adalah kira-kira apa aja tuh bentuk-bentuk konseling di dalam pendekatan Islam. Nah, konseling itu sendiri, nah jadi misalnya kalau kita lihat, berarti tokohnya ya siapa yang kita model? Ya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu mungkin kalau kita lihat dari hadis, banyak hadis-hadis Nabi Muhammad memberikan konseling. Nah, konseling itu caranya bisa macam-macam. Bisa dengan cara taklim, bisa dengan cara talqin gitu ya. Jadi taklim dan talqin, bedanya talqin itu adalah lebih khusus gitu. Sama dengan antara teaching dan tutoring gitu kan, lebih khusus tutoring. Nah, kemudian juga bisa juga ya dengan cara pertanyaan, dialog, bisa juga dengan cara memberikan kisah-kisah metafori.
Nah, bisa juga dengan menggunakan analogi. Nah, itu ada berbagai macam cara-cara yang dilakukan Nabi Muhammad dalam rangka memberikan konseling. Nah, kemudian juga tentunya saja adalah bagaimana memanfaatkan teknik-teknik dari konseling dan terapi psikologi konvensional ya ke dalam tema-tema keislaman. Jadi mana saja tuh yang kayaknya bisa dipakai gitu ya. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Nah, jadi nantinya tuh ada padu padannya. Misalnya nih teorinya Freud itu kalau di dalam ajaran Islam dekat-dekatnya dengan pandangan siapa sih gitu misalnya. Oh, teorinya logoterapi ini kalau di dalam filosofi atau ilmuwan Islam itu dekat-dekat dengan pandangan siapa. Nah, itu bisa ada padu padan begitu yang kita coba bahas juga. Nah, kemudian selanjutnya tentunya saja adalah apa gitu bentuk-bentuk terapi Islam. Nah, di dalam Islam itu semua tindakan kita itu pada dasarnya ibadah. Jadi terapi pun bagian dari ibadah, konseling pun bagian dari ibadah. Nah, sehingga dengan demikian di situ supaya memiliki mana ibadahnya lengkap berarti pada waktu kita datang klien itu kita punya pandangan bahwa klien yang datang kepada kita tuh hakikatnya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dengan demikian kita juga berarti perlu berdoa gitu untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya bisa membantu orang yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, berarti kita sendiri perlu ada perangkatnya keberimanan. Nanti ada teman nanya, wah saya kan Katolik, Kang Asep, itu jadi gimana ya? Sama juga, di Katolik kan ada pandangan tentang iman kepada Tuhan. Nah, kan sama juga. Emang yang menggerakkan orang itu siapa? Kan pasti Tuhan. Sama aja kan berarti secara prinsip, cara berpikir itu bisa digunakan. Nah, sehingga nantinya adalah berarti setelah itu kalau misalnya di kalangan Muslim, ya berarti ada berbagai macam dari mulai misalnya wudhu, ya, wudhu, sholat, zikir, munajat, sholawat, doa, ya, wirid. Nah, bedanya doa dengan wirid apa? Kalau wirid itu rutin dilakukan di dalam waktu tertentu, ya tempat tertentu bisa jadi juga. Nah, karena dilakukan adalah rutin. Nah, bisa jadi itu juga adalah menjadi bagian-bagian dari terapi gitu. Nah, kemudian juga ada juga kalau di kalangan-kalangan sufi itu menggunakan istilah riyadhah. Riyadhah itu artinya latihan. Nah, latihan itu ada macam-macam. Ada latihan yang menggunakan perangkat-perangkat ritual tadi, ada juga yang menggunakan latihan-latihan langsung. Nah, misalnya nih ada murid nih kurang gaul, diberi latihannya oleh ini adalah supaya bergaul. Misalnya kamu pokoknya hari ini coba ketemu dengan 30 orang. Besok kamu ketemu dengan 40 orang. Besok kamu ketemu dengan ini. Ada latihan misalnya orang malu. Nah, latihannya justru terus memperkenalkan diri. Nah, misalnya ada latihan-latihan seperti itu. Namanya riyadhah. Riyadhah itu artinya latihan atau olahraga sebenarnya kalau secara fisik. Nah, kemudian tentunya saja ada bagaimana kita melakukan assessment gitu ya di dalam tema-tema yang ada kaitannya dengan keagamaan. Nah, itu juga dipelajari. Nah, bagaimana kemudian kita merancang katakan saja konseling dan psikoterapi untuk muslim dengan tema-tema muslim. Nah, nanti juga dilihat berarti tema-temanya apa aja yang khas Islam gitu. Nah, itu ada banyak tema yang seperti itu. Nah, tentunya saja ujungnya para peserta ini diharapkan ya mempunyai wawasan yang lengkap gitu sehingga juga tahu persis apa yang perlu dilakukan kalau dia berhadapan dengan muslim. Temanya juga nyerempet ke dalam tema-tema religion ya, tema agama. Dan tema-tema itu selama ini adalah menggugah kesadaran dia. Saya kasih contoh teman-teman, misalnya begini. Ada seorang muslim yang
terjebak dalam homoseksualitas. Ya, di dalam Islam homoseksualitas jelas haram. Nah, itu akan beda. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya di dalam terapinya konvensional psikologi, itu pandangan yang memandang bahwa orang itu harus balik ke dalam fitrah, itu dianggap keliru terapi begitu. Terapi yang membuat orang itu menjadi sadar supaya lagi hetero malah jadi dianggap keliru. Nah, tentunya saja di kalangan Islam malah yang sebaliknya. Karena ada dua pandangan itu di dalam terapi-terapi barat itu. Nah, berarti akan beda. Jadi kalau misalnya menggunakan pendekatan paradigma barat yang sekuler tadi, apalagi yang pro terhadap LGBT misalnya, maka ada orang yang cemas, itu harus ditenangkan kecemasannya. Harus dinormalisasi, ya cemas itu wajar lah, kayak begitu. Nah, sementara tentunya saja kalau bagi kalangan Islam, ada orang yang cemas karena berbuat dosa, itu berita baik. Pandangannya kan gitu, alhamdulillah nih, berarti kamu ada sebuah kesadaran, ada kesadaran kamu terbangun, berarti kesadaran kamu akan kebenaran terbangun, dan ini adalah berita baik. Nah, sehingga ini adalah awalan dari tobat. Ini adalah berarti tobat itu sendiri jadi terapi itu. Diawali dengan penyesalan, kemudian diikuti dengan tindakan-tindakan yang real. Stop melakukan keburukan, ya, mengganti perilaku-perilaku buruk dengan perilaku-perilaku baik gitu ya. Dan konstan komitmen dalam kebaikan. Nah, itu adalah terapinya tobat. Kemudian juga ada orang yang kayaknya hidupnya ngerasa menderita aja. Kemudian ya wajar dia setelah diperhatikan menderita mulu karena yang diingat-ingat cuma keluhan aja. Orang ini kayaknya seakan-akan dirinya tuh cuma punya penderitaan. Nah, setelah diajak ngobrol, coba Pak, diingat-ingat keberkahan Allah yang diberikan kepada Anda apa aja. Dimulai dari fisik Anda, Pak. Fisik Anda bandingkan aja dengan saya nih. Lihat tangan saya begini. Tangan Bapak gimana? Oh iya, ya dibandingkan Pak Asep tangan saya masih bisa nulis kenceng. Pak Asep nulis kayaknya susah banget. Nah, disyukuri. Coba Pak, lihat gigi saya. Lihat gigi Bapak. Wah, Pak Asep kayaknya giginya udah palsu tuh. Saya masih asli ya. Orang kadang-kadang perlu dibuat begitu. Sehingga ada temanya adalah terapi bersyukur. Nah, jadi banyak terapi-terapi di dalam Islam, banyak tazkiyatun nafs di dalam Islam itu yang bisa dijelaskan. Nah, sehingga dengan demikian terapi yang dilakukan adalah tetap menggunakan prinsip, ya prinsipnya adalah client center, berorientasi pada tujuan klien, dan mengindahkan nilai-nilai yang dipandang penting oleh klien, yaitu nilai bahwa dirinya adalah hamba Allah, dirinya adalah Abdullah, dirinya adalah Khalifatullah, dan dirinya adalah hamba yang perlu mengikuti ketentuan-ketentuan Allah. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Itu yang akan disajikan insya Allah di tanggal 15 Februari 2026. Itu adalah hari Sabtu dan Ahad. Sementara yang forgiveness terapi adalah di hari Jumat tanggal 13 Februari. Demikian saya kembalikan kepada Bu Sofi. Ya, wah luar biasa teman-teman. 4 materi ini sangat dikuasai oleh Kang Asep. Mulai dari cognitive behavior coaching counseling, kemudian healing inner child, ego state ya. Nah, tadi sudah dipaparkan lama itu saya dengar tadi. Kemudian disambung dengan forgiveness therapy, ini topik yang selalu jadi ikonnya Kang Asep gitu ya, forgiveness therapy. Beliau juga udah pernah bikin bukunya. Dan kemudian terakhir ini termasuk baru ya, Islamic Counselor. Nah, ini dikenalkan tadi ya. Apa saja yang aku buka diskusi malam ini? Silakan Bu Yohana. Ini ada Mbak Citra, ada sahabat saya dari Tuban, Pak Ahmad Ismoyo, Kepala KUA Tuban. Kemudian ini dari Malaysia ya Pak Fatur Rahman. Silakan untuk ditanggapi
Ada Mbak Dina Maria Judika. Ini sahabat saya Kristen yang ngajar di sekolah Islam gitu ya, budaya Islam ini. Tadi disampaikan bahwa Islamic counselor itu tidak harus dari Muslim ya. Kenapa? Karena dalam konteks metodologi ya, untuk pemberian konselingnya ini bisa dari non-Muslim, tapi harus memahami konsep-konsep Islamiknya gitu ya. Baik, dipersilakan untuk diskusi. Ada Pak Arif, Mbak Ade, silakan. Ada Mas Erwin. Mas Erwin ini yang profesional konselor Jakarta bukan? Ada Dek Putu, ini mitra moderator di YKMS. Silakan ditanggapi. Ada Mbak Rotin. Nah, ini psikolog klinis. Ada Mbak Yohana. Baik, teman-teman mungkin masih memikirkan pertanyaannya ya. Nah ini Kang, saya mau tanya yang mungkin pernah dijelaskan oleh Kang Asep ya, tapi ini penting untuk diketahui teman-teman. Karena tadi ada mini personality, ada ego state gitu ya, ada sifat-sifat. Nah, bedanya dengan bipolar apa Kang? Bipolar kan pribadinya banyak. Nah ini kok kayaknya jadi pribadinya juga Enggak, banyak nih bipolar kalau nggak bahas banyak, ego Mbak. state. Bipolar, bukan bipolar mungkin. Bukan bipolar kali, Mbak. Kalau bipolar itu kan cuman swingnya emosi kali ya. Mungkin yang Anda maksud split personality kali ya. Oh, split personality yang kepribadian ganda. Iya, beda. Kalau bipolar itu kan adalah orangnya sama, tapi ada swing, ya ada peralihan emosi yang relatif cepat gitu ya. Nah, jadi peralihan emosi yang paling cepat itu juga bagian dari ego state. Jadi ada ego state dia yang tema ngelola emosinya naik turun tadi. Nah, jadi kalau split personality seperti di dalam bukunya Sibyl dengan 17 kepribadian, yang gitu ya. Dulu ada buku yang diterjemahkan oleh Profesor Rito Wirawan tuh. Itu split ke personality itu beda. Jadi split personality itu jadi orangnya sama, tubuhnya sama, katakanlah pada waktu dia menjadi si X, ya dia bisa kenal Asep Erlugani, tetapi saat dia jadi Y nggak kenal tuh dengan Asep Erlugani. Jadi hanya pada waktu dia ngerasa jadi X saja dia kenal Asep Erlugani. Nah jadi bisa begitu. Nah kalau split personality kayak gitu di dalam setiap diri ada tadi bagian-bagian diri. Si X punya bagian diri yang berbeda dengan si Y gitu. Nah lalu bagaimana menyembuhkannya? Ya, itu kan Sibyl itu kan buku yang ditulis oleh seorang psikoterapis ya yang menggunakan pendekatan hipnoterapi. Nah, jadi dia menyatukan seluruh bagian-bagian diri itu sehingga tidak lagi jadi dua diri dari satu badan gitu ya, menyatu menjadi hanya satu diri. Nah, bagian-bagian diri tadi adalah diintegrasikan. Nah, kira-kira begitu. Jadi sederhananya beda dengan Izin bertanya. ya. Silakan, Pak. Silakan. Dengan siapa ini? Sebutkan asal, profesi. Baik, terima kasih Mbak Sopi. Terima kasih Kang Asep yang telah memberikan ilmu pencerahan kepada kami. Saya kira apa yang telah disampaikan tadi sangat bermanfaat, dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keilmuan kami. Saya Zul Amri dari Riau, profesi sebagai pengajar Kang Asep. Nah, saya masih apa nih Kang Asep, masih agak masih belum apa namanya, belum begitu dapat menjelaskan perbedaan antara konselor dan psikolog gitu. Karena satu sisi kita melihat seorang
Psikolog dia dapat menjadi konselor. Nah, kemudian konselor yang selama ini kita pahami dalam undang-undang pun hanya mengacu kepada pendidikan. Sementara yang konseling berkembang sekarang karena mungkin tuntutan zaman, situasi, kondisi yang menginginkan konseling itu tidak hanya dalam pendidikan. Bahkan ada di perusahaan-perusahaan dengar udah ada konselornya, kayak di BNN udah ada juga konselornya. Bahkan di bidang sosial, seperti di lapas juga ada konselornya. Nah, menyikapi seperti ini, bagaimana sebetulnya yang harus apa namanya, yang oleh pemerintah begitu? Bagaimana merubah dasar makna konselor itu tidak hanya dalam pendidikan begitu. Dan sehingga konselor ini Oke, juga, ya, saya langsung jawab aja Pak. Sebenarnya oke. kalau saya mengacu dengan banyaknya jurusan-jurusan konseling itu menunjukkan bahwa konseling itu tidak hanya di dalam dunia pendidikan, Pak. Gitu aja. Jadi jawabannya sederhana aja. Di kampus itu yang namanya konseling ada di bawah macam-macam kampus. Ada di bawah pendidikan, namanya bimbingan konseling. Ada kalau misalnya di UIN ya, di UIN Jakarta, UIN Sunan Ampel, itu di bawah Fakultas Usuluddin. Ada yang juga di bawah Fakultas Dakwah. Sehingga judulnya adalah bimbingan penyuluhan Islam. Ada juga menggunakan istilah bimbingan konseling Islam. Ada juga di bawah Fakultas Psikologi, judulnya adalah psikologi konseling. Ada juga di bawah Peksos, pekerja sosial, judulnya adalah konselor, menjadi konselor sosial. Nah, jadi kalau saya sih nggak akan nuntut pemerintah Pak di tema-tema kayak gitu, ribet ah. Jadi artinya, loh iya ribet Pak. Kalau kita nunggu undang-undang, udah gitu undang-undangnya juga nggak tepat juga, gitu kan. Nah, jadi dalam prakteknya, dia dalam praktek konselor itu Pak udah lama. Jadi bedanya, jadi konselor itu sebenarnya sebuah peran yang bisa dikerjakan oleh peran-peran lain Pak. Saya sebagai manajer di perusahaan, salah satu peran saya juga jadi konselor gitu. Saya misalnya ada direktur, peran dia juga jadi konselor untuk karyawannya. Terbatas tentunya di situ. Konselingnya tentunya saja konseling berkaitan dengan tema-tema diri dia yang ada kaitannya dengan relasi pekerjaan gitu. Nah, jadi psikolog, konseling itu adalah satu peran dari psikolog karena ada peran psikolog yang lain. Peran psikolog lain itu misalnya melakukan diagnosa. Belum tentu konselor belajar gitu. Tetapi seorang psikolog bisa melakukan peran konselor. Jadi konselor itu sebagai peran. Karena ada juga konselor sebagai profesi, Pak. Nah, jadi dalam hal ini sih saya rasa nggak usah ditanya-tanyain ke pemerintah lah, ribet, Pak. Karena bikin satu undang-undang juga mahal. Ya, perlu ada kajian akademiknya. Perlu ada Iya. asosiasi yang ngusulinnya. Nah, jadi di Indonesia itu, Pak, kebanyakan jalan aja dulu. Gitu Enggak, ya. Pak Kang Asep, oke. Maksudnya begini, kan kalau misalkan pemerintah ini tanggap begitu kan, ini mungkin harus semacam harapan lah ya. Jadi konselor ini bisa nampak secara legalnya gitu, legal resminya. Apakah dia dalam bentuk mendirikan semacam biro, layanan apa namanya, layanan konsultasi, konselingnya di tengah-tengah masyarakat nampak dan tidak dipertanyakan oleh masyarakat karena ada prosedur yang harus dilaluinya. Sekarang kan tidak, orang kan masih bingung nih, ini bagaimana nih? Karena apa? Karena semacam apa namanya, pendidikan profesi aja konseling itu hanya lingkupnya pendidikan begitu. Nah, ini mungkin menjadi Oh, enggak, keprihatinan Pak. kita Itu juga mohon bersama. maaf. Kalau ini yang saya bicara di Jakarta, Pak ya. Di Jakarta orang kalau dengar kata konselor udah macam-macam, Pak. Enggak cuma dilihat pendidikan. Enggak. Jadi
Di Jakarta misalnya kalau saya menggunakan kata konselor, itu temanya bisa macam-macam gitu. Jadi enggak terbatas hanya di dalam tema pendidikan. Nah, bahwa bisa jadi di Riau masih terasosiasi dengan pendidikan itu cerita lain. Tetapi kalau di banyak tempat di kota-kota besar ya, konselor itu udah dipandang ya bisa pendidikan, bisa temanya macam-macam, bisa tema agama, ya bisa tema konselor kerja, sehingga juga ada yang namanya konselor karir gitu ya, ada juga yang namanya konselor pernikahan, macam-macam Pak. Dan itu udah banyak. Jadi bahwa legal itu di pengertiannya adalah mendapatkan ketentuan dari pemerintah, dilegalkannya macam-macam Pak. Ada dilegalkan dengan misalnya mereka para konselor ini gabung dengan Batra, kalau misalnya lewat Kementerian Kesehatan. Ada juga yang mereka gabung ya bikin sebuah asosiasi kemudian bikin ini di BNSP. Jadi macam-macam Pak cara legalnya itu. Ya ada juga yang kemudian ya tinggal menghubungi aja yang namanya Dinas Perindustrian Kabupaten dan Kota, ngikutin aturan mainnya. Oh, kalau saya mau bikin layanan seperti ini apa? Ada ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh kabupaten dan kota. Banyak itu. Di daerah Tasikmalaya aja konselor banyak, Pak. Itu daerah kecil itu. Kota Tasik ya penduduknya ya samalah barangkali dengan ibu kota Pekanbaru gitu jumlah penduduknya ya. Artinya ikuti saja ketentuan yang ada di dinas katakanlah perindustrian kabupaten dan kota. Nah, di situ bisa beda-beda, beda kota, beda aturan mainnya, Pak. Jadi ada yang bahkan mereka pasang pelang, konselor pernikahan, pasang itu, gitu. Jadi legalitas betul, Pak. Dan jadi legalitas itu sebenarnya tinggal mengikuti ketentuan. Nah, problemnya aspek-aspek legalitas surat menyurat kayak gitu kadang-kadang tidak tersosialisasikan Pak di kita. Problemnya di sana. Gitu. Jadi ada legalitas itu tidak perlu nunggu undang-undang Pak dalam banyak kasus. Ya, misalnya nih contoh nih saya yang ngasih contoh ke Bapak. Saya ada orang yang belajar hipnoterapi aja. Nah, kemudian dia jadi hipnoterapis. Hipnoterapis itu psikolog bukan. Gitu ya kan? Tetapi pasti dia menjalankan peran-peran konselor. Nah, orang jadi hipnoterapis. Itu legal enggak? Oh, banyak legalnya. Berarti ada asosiasi hipnoterapi. Nah, kemudian tinggal ngomong ke dinas kabupaten dan kota, dinas perindustrian. Ada izin untuk praktek seperti itu. Surat izin prakteknya diterbitkan oleh dinas perindustrian kabupaten dan kota. Jadi legal nggak dia? Legal. Aturan yang diikuti apa? Aturan kabupaten dan kota. Gitu aja, Pak. Baik, Kang Asep. Terima kasih atas pencerahannya. Ya, Terima kasih, sama-sama, Bang Pak. Safir. Jadi selamat bereksplorasi, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaannya sangat kritis. Baik Kang, ini ada satu pertanyaan di kolom chat tentang Islamic counseling. Apakah ada kecenderungan kita ngasih advice dibanding konseling biasa? Dari Mas Fadel. Sangat tergantung, Mas Fadel. Yang datanya kebetulan kiai, jago ilmu, lebih hebat daripada kita. Mau ngasih advice kayak gimana tuh? Mati angin kan? Mati gaya. Nah, tentunya pendekatannya ya kan bisa macam-macam kita. Bisa menggunakan pendekatan yang sifatnya adalah client center. Nah, berarti kalau menggunakan pendekatan client center kan kliennya yang mempunyai informasi, kliennya yang mempunyai daya. Nah, tugas kita berarti adalah bagaimana memfasilitasi kegiatan konselingnya supaya informasi-informasi yang dimiliki oleh klien, resources yang dimiliki oleh klien bisa dimanfaatkan menjawab pertanyaan-pertanyaan klien itu sendiri. Nah, jadi tugas kita itu adalah memfasilitasi dialog, pertanyaan, menyimak gitu ya kepada klien. Nah, tentunya saja di dalam tema lain yang barangkali klien memandang kita expert dalam hal itu,
maka bisa jadi klien pun berharap langsung saja kita memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan advice. Nah, jadi dalam tema apakah memberikan advice atau tidak sangat tergantung tipikal klien, sangat tergantung juga kesediaan klien. Karena memberikan advice kepada orang yang penuh ya percuma gitu ya kan, menjadi mubazir juga, menjadi luber juga. Nah, jadi dalam hal itu berarti kembali ke tata cara konseling dasar. Berarti di situ adalah tipikal kliennya yang mana. Tipikal klien tertentu akan membuat cara kita berespon berbeda. Klien yang datang curhat tentunya saja beda dengan klien yang datang dengan udah punya tujuan jelas untuk dieksplor. Atau beda juga dengan klien yang datang karena disuruh orang tuanya yang ngamuk atau disuruh istrinya yang cemburu. Nah, 3 kategori klien itu menuntut kita untuk menghadapi mereka dengan strategi taktik yang berbeda. Demikian Bapak Del. Ya, terjawab ya Mas Fadel. Sekarang Bu Izin Yohana bertanya. ya, saya lihat resen, silakan. Iya, Bu Zuhana. Mbak Yohana ya, silakan Mbak Yohana. Halo. Halo. Ya, Oh, terlempar silakan. mungkin. Bu Yohana? Oh, belum. Halo, silakan. Saya izin bertanya, Bu. Kalau Bu Yohana nggak jadi? Ya, Oh, silakan langsung silakan. aja. Siapa ini? Silakan. Dari Oke, mana baik. asalnya? Perkenalkan, nama saya Ulfa. Saya kebetulan sebagai guru BK. Asal saya dari Pangandaran. Bapak mohon izin. Yang ingin Silakan. kan, yaitu kan saya megang pesantren yang di situ terpisah antara perempuan dan laki-laki, dan tidak jarang ada beberapa kasus yang terkait dengan istilahnya kebingungan mungkin ya Pak, istilahnya kebingungan secara seksual gitu loh Pak. Jadi karena ini homogen kan, laki-laki saja, perempuan saja seperti itu Pak. Untuk pencegahannya mungkin kalau di sekolah baru lewat sosialisasi dan lain-lain, tapi sejauh ini belum ada penanganan yang saya rasa tepat gitu loh Pak. Boleh gak Pak kasih tahu saya cara yang tepat dan efektif yang bisa saya lakukan di pesantren seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, dalam wabarakatuh. rangka apa? Sebenarnya jangan dimatikan dulu. Dalam rangka apa? Tepat dalam rangka apa? Konseling dan penanganan selanjutnya gitu agar mereka terhindar. Terlebih Kasusnya ketika apa? Terhindar dari apa? ya Terhindar apa homoseksual. masalah? Oh, LGBT. Homoseksual. Oke. Ya, Nah, kasih. yang pertama Anda wajib buka fikih seksual. Nah, kebanyakan ini kan pesantren modern ya. Iya Pak, betul. Halo? Modern. Iya. Nah, di pesantren modern tuh ada nggak kajian-kajian yang berkaitan dengan tema seksualitas? Sejauh ini alhamdulillah sudah ada Pak. Ya, bukan sudah adanya sedalam apa? Hanya dalam bentuk sosialisasi saja sih, biasanya ada Ah, mentoring gitu. kurang. Nah, anak-anak sekarang kan anak-anak beda zaman dibandingkan zaman dulu. Zaman dulu aja saya walaupun di pesantren tradisional itu didialogkannya dalam banget. Nah, penting tema-tema seksual itu didialogkan dalam. Nah, berarti adalah guru atau ustazahnya harus punya keterampilan membawakan materi itu dengan dialog yang dalam. Tema-tema homoseksualitas bukan dihindari, bahkan dibuka, dipelajari gitu. Sehingga mereka sendiri yang berpendapat kenapa terjadi, apa bahayanya dan segala macamnya. Justru dialog-dialog seperti itu yang membuat pemahaman mereka menjadi lengkap. Jadi bukan sekedar menggunakan dilarang, bukan sekedar begitu. Itu nggak cocok. Ya nggak cocok dengan zaman saya aja dulu tema-tema kayak gitu udah didiskusikan. Tahun berapa saya mesantren jadi santri Kalong itu tahun 80 ya, tahun 80
Dialog itu walaupun di Santri Kalong. Masa udah pesantrennya modern, bayarannya mahal. Ya, kemudian pelajarannya malah menjadi tertutup gitu, tidak ada dialog. Nah, jadi kalau saya ngamatin dari pengalaman ini ya, bukan di pesantren ya, ini di lembaga lain yang sifatnya juga homogen begitu. Dialog itu yang membuat orang bisa menjadi tahu. Tidak hanya nggak boleh kata fikih, tetapi menjadi nyadar nggak boleh itu karena apa lagi gitu, apa bahayanya, apa ininya. Nah, sehingga pertimbangan-pertimbangan mereka menjadi lebih komprehensif. Nah, tugas kita tuh sosialisasinya sampai akalnya kena, emosinya kena, spiritualnya kena. Jadi bukan dogma saja. Nah, jadi dalam bahasa saya, konseling itu nomor 100 kalau di dunia pendidikan. Nomor yang pertamanya itu taklim. Yang keduanya adalah musyawarah atau dialog. Nah, dialog itu menjadi penting. Berikutnya apa? Berarti peneladanan. Nah, berikutnya apa? Penegakan aturan. Ya, jadi harus ada tuh lengkap semuanya. Jadi jangan apa-apa konseling. Karena lembaga pendidikan itu kan sifatnya preventif, edukatif, promotif. Itu harus didahulukan. Nah, tema-tema wajar enggak nih, ini pakai bahasa sederhana, wajar enggak orang yang di kelompok yang sama menjadi homoseks? Wajar kalau pakai bahasa saya. Kenapa wajar? Ya dia ketemunya lagi, dia lagi. Sehingga juga bisa jadi dia punya perasaan sebenarnya ke cowok, tetapi nggak terlampiaskan ke cowok. Yang adanya cewek, si cewek, anak cewek ini kebetulan perhatian. Kakak kelasnya perhatian, kalau dia punya masalah perhatian. Lama-kelamaan sebenarnya sukanya suka yang sifatnya aseksual. Awalnya begitu. Lama-kelamaan terjadilah eksplorasi tubuh. Nah, di situ yang namanya tubuh, mau dicolek cowok, mau dicolek cewek, sama. Nah, jadi tidak sedikit di lembaga-lembaga yang sifatnya homogen, terjadi homoseksualitas itu adalah kaitannya antara tema emosi, tema fisiologi. Nah, berarti kalau misalnya Anda mau cek di sekolah Anda, ya apakah para apa tuh istilahnya tuh, ya wali-wali santrinya lah gitu, atau katakanlah wali-wali kamarnya itu bisa jadi konselor nggak bagi anak-anak perempuan ini? Ada nggak orang yang bisa menggantikan peran ibu, peran bapak, ya pengganti ibu bapak kalau untuk curhat, kalau untuk tema-tema masalah pribadi. Nah, sehingga kalau itu terjadi berarti tema-tema emosinya teratasi. Kalau enggak berarti mereka saling curhat kepada temannya. Nah, orang-orang yang saling curhat ini lama-kelamaan awalnya karena dilayani, bisa terjadi itu rasa suka. Awalnya sukanya seksual. Lama-kelamaan tergantung. Setelah tergantung, lama-kelamaan ada usapan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat perilaku homoseksual di lembaga-lembaga, saya katakan lembaga itu bukan pendidikan saja, bisa di penampungan TKW yang akan dikirimkan ke mana, ke Arab, ke Hong Kong, ke Makau, itu terjadi begitu. Nah, jadi awalnya mereka hetero. Lama-kelamaan ada rasa ketergantungan secara emosional terhadap teman yang sejenis. Lama-kelamaan ada eksplorasi fisik. Lama-kelamaan terjadilah perilaku-perilaku homoseksualitas itu. Nah, jadi kalau kita mau nyegah, dibalik. Berarti tadi perlu ada perangkatnya apa? Perlu ada konselornya, perlu ada orang yang bisa melakukan kegiatan konseling. Konselingnya bagusnya itu wali kamar, kira-kira begitu. Nah, pertanyaan saya di pesantren Anda, itu yang namanya wali-wali kamar udah terdidik sampai begitu enggak? Nah, kalau belum, ya kalau belum kasih tahu pimpinannya. Karena jangan dulu orang itu nyantri, nggak banyak-banyak amat. Kiai itu jadi pengganti bapak kita, kiai itu menjadi pengganti ibu kita. Dulu tuh pesantren tuh begitu. Ada pesantren-pesantren di sana tuh
yang namanya kiai dan bunyainya itu pastinya adalah menjadi pengganti ayah dan ibu kita. Kita curhatnya ya kepada Pak Kiai dan bunyai. Nah, sekarang kalau misalnya mereka punya masalah-masalah pribadi, curhatnya ke siapa? Nah, itu perlu ada. Nah, kalau di sana ada wali kamar, tugas wali kamar itu bukan hanya ngurusin kamar, administrasi kamar, tetapi juga memastikan kesejahteraan psikologis dari santri terjaga. Nah, pertanyaan saya, jangan-jangan perannya belum sampai ke situ. Jangan-jangan juga belum dibekali sampai ke situ. Nah, kalau itu dibekali, ya bisa dicegah gitu hubungan seksual tadi gitu. Kira-kira begitu jawabannya. Jadi tolong perangkat-perangkat tadi diperbaiki dulu, diadakan dulu, kemudian orang-orangnya dilatih, kemudian tadi dalam pembelajaran seksualitas, karena itu di pesantren, dibahas habis-habisan sampai dimengerti oleh akal, diyakini oleh hati, kemudian spiritualnya nganteng ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga bahwa berperilaku benar secara seksual adalah bagian dari menjadi Abdullah gitu ya, pengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu Teh. Iya Bapak, hatur nuhun. Sedikit apa namanya? Kalau sudah terlanjur nih terjadi gitu, itu kalau misalkan di Kalau sudah sekolah. lanjut terjadi, saya balik pertanyaannya. Di Anda ketentuannya apa di pondok pesantren Anda? Apa Itu ketentuannya? sejauh ini biasanya dikeluarkan gitu loh Pak, sampai Oke, yang dikeluarkannya berapa orang? 2 biasanya kan ada pelaku. Dua. Nah, terus Bilangnya keluarganya tahu dikeluarkannya karena apa? iya tahu. Tahu. Pesantren bertanggung jawab nggak ngedidik anak itu? Iya, sebelumnya udah ada tindakan dulu biasanya sebelum dikeluarkan gitu loh Pak. Tapi kalau udah semisalkan jadi biasanya tuntutan dari orang tua juga kan, apalagi hal-hal kayak gini tuh cepet nyampenya gitu. Jadi kami di lembaga pun banyak dituntut gitu. Dari mana anak kami bisa terjamin tidak ini sama anak ini kalau anak ini masih ada di sekolah biasanya gitu sih Pak. Dilematik sebenarnya. Oke. Nah, gini dong caranya biar keren. Anda wajib ketemu dong, cari katakanlah apakah di kota Pangandaran tuh ada psikolog. Nah, jadi kalau tema-tema kayak gitu di refer aja. Nah, di Pangandaran nggak ada, di Tasikmalaya ada. Nah, coba pesantrennya itu melakukan kerjasama sama psikolog terdekat. Nah, sehingga tema-tema seperti itu supaya pesantren mangga puyeng dirujuk aja keluar sehingga yang menyelesaikannya adalah profesional yang ada di luar. Iya, baik Bapak. Ya mungkin itu Iya, dulu Bapak. Mohon ya. baik. Oke, terima kasih. Ya, ini sudah terjawab ya, Ustazah. Dan ini kembali ke Bu Yohana. Penutup Bu Yohana, silakan. Ada pertanyaan apa disampaikan langsung? Kang Asep, apa kabar? Sudah lama kita nggak Kabar ketemu, baik, Kang Bu. Asep. Iya, jadi gini, saya Yonita, saat ini saya tinggal di BSD Tangerang. Saya memberikan konseling, tapi bukan untuk klien layanan psikologi. Karena profesi saya lebih ke fokus ke HRD di perusahaan. Jadi sebagai senior HRD manager, saya harus menjalankan strategi, planning, handle operation, terus kemudian rekrutmen dan develop. Bagian dari develop, saya harus memberikan konseling dan membuka ruang konsultasi kepada karyawan. Baik karyawan yang bermasalah maupun mau ada proses promosi, mutasi, atau downgrade atau PHK. Ada beberapa jalan. Nah, seringkali kalau misalnya konselingnya tidak banyak masalah, oke. Tapi seringkali saya harus cukup bersabar pada saat saya handle konseling kepada karyawan yang memiliki banyak permasalahan atau dia toksik di divisi tersebut. Seringkali saya panggil terus atau ND kasus-kasus seperti itu. Jadi saya memang harus hati-hati di dalam menghandle dua case itu yang seringkali banyak terdapat di perusahaan.
Jadi mohon tipsnya bagaimana menghandle konseling untuk karyawan yang mengalami permasalahan NPD maupun toksik. Terima kasih. Gini, saya ada hukum di HRD adalah kalau pengen jadi HRD nyaman, jangan banyak menjalankan peran konseling. Jadi buayannya itu justru gitu. Jadi Iya, kalau kita mau nyaman dalam mengelola HRD, justru jangan terlalu banyak konseling. Sebisa mungkin ragam tema itu paling ke departemen yang ada di HRD. Apa? Training, jadi dilariin ke preventif, jadi ke training. Gitu. Atau paling ke pendisiplinan, berarti pendisiplinan bagian dari tema industrial relation. Pendisiplinan itu berarti dari memberikan teguran lisan, teguran tertulis, surat peringatan 1, 2, 3, periksa. Nah, konseling sebaiknya supaya Anda tidak teracuni, karena kalau Anda udah konseling itu bermata ganda di perusahaan. Pertama, karyawan kalau konselingnya menggunakan waktu kerja berarti dia ada secondary gain, berarti dia tidak bekerja pada waktu konseling diberikan. Yang kedua, konseling itu juga kalau kitanya sendiri nggak begitu hati-hati, seringkali dipakai dalam rangka memanipulasi kita sehingga kita menjadi jatuh kasihan, sehingga kita menjadi dalam tanda petik menjadi tidak tegaan terhadap karyawan. Nah, yang lebih parah kalau konseling seringkali dilakukan oleh orang HRD-nya mengalami burnout, mengalami secondary trauma dan mengalami compassion fatigue. Nah, karena itu banyak sejumlah perusahaan nggak melakukan konseling sendiri supaya tidak mengalami ragam konflik kepentingan. Jadinya adalah klien-klien yang bermasalah seperti tadi, apalagi NPD, apalagi tadi toksik, dipanggil. Oke. Nah, ini adalah surat perjanjian kita, perjanjian kerja yang Anda tangani, dan ini sejumlah perilaku Anda sudah melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal sekian dalam peraturan perusahaan. Dan saya beri kesempatan Anda untuk tafakur, untuk merenung, untuk melakukan perbaikan diri. Nah, gitu. Nah, karena ini ada tema-tema ini adalah yang dikeluhkan oleh karyawan, ada tema-tema ini mengganggu dan bisa jadi Anda juga perlu bantuan, maka saya beri kesempatan Anda antara tanggal sekian datang ke psikolog Anu. Nah, ini adalah surat rujukan saya. Kira-kira begitu. Itu jauh lebih nyaman. Sehingga kitanya enggak puyeng, kitanya enggak terpapar terus tema-tema itu. Padahal tentunya saja di dalam posisi Anda sebagai senior HR manager, wajib Anda mengerjakan hal strategik, bukan hal-hal, mohon maaf, hal-hal yang sifatnya akan menguras energi Anda karena Anda mendengarkan emosi-emosi toksik dari karyawan-karyawan tadi. Iya, betul Kang Asep. Gitu sih Mbak Yohan. Walaupun kita bisa, misalnya gini, dulu saya bisa, saya kalau udah temanya udah terlalu klinis, saya kirim aja ke teman saya. Tema-tema saya yang ada kaitannya masih dengan relasi kerja langsung, tapi tema-tema yang udah nggak ada kaitannya dengan relasi kerja langsung, tema dia dengan istrinya, dengan mertuanya, dirinya agak error, udah saya kirim aja keluar. Jadi tema-tema yang ditangani, konselor yang ditangani oleh konseling yang dilakukan di perusahaan, oleh orang perusahaan yang masih related dengan pekerjaan real kelihatan. Relasi kerja misalnya, dengan ini. Nah, sehingga juga tindakan-tindakan perbaikannya juga bisa dilakukan langsung karena masih relatif ada kaitannya dengan pekerjaan. Nah, hal-hal di luar itu udah aja refer ke orang lain. Nah, karena apa? Jangan sampai kita terlalu terpapar oleh tema-tema emosi yang akhirnya juga kita kecapean, kita riweuh gitu. Iya, jadi untuk kasus yang berat, seringkali saya rujuk untuk konsultasi ke psikolog. Jadi kan mereka minta surat pengantar dari saya ya untuk konsultasi dan lainnya. Tapi untuk hal yang seperti yang Kang Asep bilang, untuk
sesuai jalur SOP, job desk-nya itu memang saya yang handle, jadi tidak terlalu banyak konseling karena kalau terlalu banyak rewind saya, kerjaan saya nggak kelar-kelar. Gitu Kang Nah, Asep. hal lain barangkali gini, Mbak, jangan semuanya diambil alih oleh Anda. Berdayakan manajer-manajer. Misalnya gini, HR manager itu kan ada juga manajer departemen lain. Orang Iya. itu error yang harus mengatasinya atasan-atasannya. Nah, jadi jauh lebih baik bikin pelatihan kepada para atasannya itu supaya bisa jadi konselor bagi karyawannya. Gitu kira-kira. Oke. Ya, terima kasih Kang Asep. Mari. Sama-sama, Mbak Yohan. Sukses selalu. Iya, iya, Ya, semangat. sukses. Ya. Bu Yana Yuk. itu di Jakarta ya? Di Saya Tangerang, sekarang di Mbak. BSD Ini Tangerang. di Oh, orang BSD. di orang yang punya kota sendiri, dia BSD City. Enggak, BSD. Siap, Sebelumnya di siap. Jakarta sih. Ya, makasih Mbak Iya. Sofi. Ya, Terima kasih, yuk. Yo. Ini terakhir Iya. nih, Mbak Ade. Kang sebagai psikolog untuk klien yang dipaksa ikut perjodohan dari keluarga, tapi dia menolak. Lalu saya menyarankan ke UPTD dan arahan mencari rumah aman. Tapi akhirnya saya diteror oleh keluarga dan sempat kasus dilaporkan ke polisi. Bagaimana saya melindungi klien saya? Apa yang harus saya lakukan? Wah, ini soal perjodohan. Nah, gini. Konselornya dituntut ini. Ya iyalah, wajar konselornya dituntut gitu. Kenapa dikatakan wajar? Karena konselornya pertama barangkali begini, saya nanya dulu nih ke Mbak Ade. Itu mohon maaf nih, itu apakah tindakan kita itu akan dilindungi undang-undang nggak? Itu dulu pertanyaannya. Apakah tindakan kita itu dilindungi oleh undang-undang? Nah, itu dulu. Jadi untuk tindakan-tindakan ambil alih, ikut campur, yang wajib ditolong itu bukan kliennya, tetapi konselornya. Kira-kira begitu ya. Jadi ke depan tuh lebih begitu. Nah, yang kedua, apapun yang dilakukan kita kepada klien bukan sifatnya ambil alih, bukan. Ambil alih itu reaksinya berarti Anda harus siap dituntut, Anda siap dipermasalahkan, Anda siap di apapun tadi. Itu ambil alih. Berarti nggak boleh ngeluh kalau ambil alih. Berarti Anda udah siap tuh terhadap mitigasi sampai ke tema-tema itu. Nah, sebenarnya kalau di tema itu, ya kalau misalnya mau dari urut ya diurut, berarti kan pertama, tugas kita sebagai konselor itu menyadarkan ragam pilihan pada klien. Dia dipaksa, dia punya orang tua, dia tergantung sama orang tua. Berarti pilihan-pilihannya apa yang ada pada diri klien. Nah, kecuali mohon maaf Pak De, kalau misalnya undang-undang membolehkan kita melindungi orang itu dan kita juga terlindungi. Bahkan kita menjadi impunitif, tidak dapat dihukum, tidak dapat dituntut oleh pengadilan kalau kita melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Silakan aja. Nah, cuman dalam kasus tadi, ya saya tidak tahu persis ya apakah ada aturan yang bisa membenarkan kita, melindungi kita gitu kalau kita melakukan itu. Hanya saja barangkali kalau kita lihat secara hati-hati, wajar kalau dilihat dari orang tua kecewa pastinya karena anaknya begitu karena ngikutin saran kita gitu. Wajar. Yang kedua, barangkali juga penting di dalam tema-tema itu juga kita perlu konsultasi. Nah, kalau misalnya di UPTD PPA itu kan juga ada bagian legalnya. Bagusnya ngobrol dulu sama teman-teman kita yang bagian legal di UPTD PPA tuh. Ini kalau ada kasus kayak gini tuh, bagusnya kayak gimana gitu ya. Apakah ada yang bisa melindungi kita kalau kita memberikan saran-saran seperti ini. Nah, jadi kalau saya sih ngamatin dalam bahasa agama ada istilahnya ibda binafsika, mulailah dari dirimu. Ya, dalam bahasa penerbangan bagi orang tua yang membawa anak, pasanglah ya masker terlebih dahulu sebelum memasang masker anaknya. Sama juga di dalam dunia konseling pun kita wajib keselamatan kita terlebih dahulu sebelum keselamatan klien kita. Nah, jadi secara umum sih prinsipnya begitu. Nah, jadi memang kadang-kadang kita nggak bisa nolong klien banyak. Nah, itu juga ada keterbatasan kita jadi konselor gitu. Kita tidak bisa mengambil alih
beban-beban klien gitu ya. Kadang-kadang juga itu adalah sebuah kenyataan yang perlu kita hadapi. Karena tadi keterbatasan, jadi peran sebagai konselor itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Kecuali Anda pindah dari konselor menjadi advokasi bagi klien. Nah, itu ceritanya udah beda tuh. Nah, jadi kalau misalnya Anda orang hukum, Anda melakukan tindakan itu di UPT DPPA dalam rangka advokasi perlindungan, bisa jadi seorang advokat adalah mempunyai kewenangan, tetapi mohon maaf nanti dilihat lagi anak ini nih memungkinkan nggak dibela orang lain gitu ya, sementara dia namanya statusnya anak-anak belum bisa mempunyai kedudukan hukum. Nah, tentunya saja teman-teman kita advokat bisa sangat mengetahui peran-peran itu. Nah, karena saya sendiri nggak tahu undang-undangnya yang bisa melindungi kita untuk tindakan-tindakan itu, tetapi saya banyak lihat teman-teman saya advokat berani melakukan itu karena bagi mereka sendiri tahu undang-undang yang akan mereka melindungi mereka, tahu peran mereka, tentunya saja akan beda jadinya peran sebagai advokat dalam rangka advokasi dan peran kita sebagai konselor. Mungkin begitu Mbak Ade. Ya, Mbak Adenya monitor. Baik. Iya, terima kasih Kang. Terima kasih Kang. Mas Iya. Edi. Jadi perlu ini ya, tahu kapasitas diri gitu ya. Baik, teman-teman, ada lagi nih kan kalau nggak ada kita mau tutup dengan reminder gitu ya, dengan reminder bahwa acara upgrade skill ya untuk pengembangan keterampilan konselor, saya ingatkan terdekat itu minggu depan tanggal 28 tentang Certified Cognitive Behavior Counseling, lalu 11 Januari Certified Cognitive Behavior Coaching, kemudian Februari awal ada Inner Child Healing dan Ego-State Therapy pada tanggal 7 dan 8 Februari, kemudian seminggu sebelum Lebaran ya, seminggu sebelum Ramadan itu ada Forgiveness Therapy, 1 hari tanggal 13 dan tanggal 14-15 itu Islamic Counselor. Jadi kita menyambut Ramadan ini dengan kegiatan yang insya Allah manfaat ya, dengan syiar Islami, dan teman-teman juga bisa punya keahlian ya, kecakapan gitu, kecakapan baru ini mumpung fresh gitu ya. Nah, silakan yang minat untuk mengikuti workshopnya tetap stay di grup webinar Professional Development. Nanti informasi detailnya saya bagikan. Terima kasih dari saya, dari penyelenggara kegiatan ini. Oke, Kang, statement nih untuk closing, pesan untuk teman-teman konselor di akhir Ya, tahun. jadi Apa ini, Kang? teman-teman ya menjadi konselor itu memang membutuhkan yang namanya wawasan dan juga sebenarnya sifatnya seni, yang lebih ke seni. Jadi artinya namanya seni berarti beda orang, beda klien, beda cara. Nah, tentunya saja dengan kita makin berlatih, makin sering berjumpa dengan klien, ya makin sering mendapatkan umpan balik, ya insya Allah kita makin terasah keterampilan kita. Nah, jadi silakan dipertimbangkan bagi teman-teman yang tertarik untuk kegiatan-kegiatan tadi. Nah, selamat berjoin, ya selamat bergabung bagi yang terpikir ini adalah akan memberikan ragam manfaat bagi diri Anda, bagi peran Anda, dan bagi kebermanfaatan Anda. Terima kasih sudah hadir di dalam webinar malam ini. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang wabarakatuh. Asep. Makasih. Ya, Sami-sami. yang on cam, yang mau on cam silakan. On cam saya pengen kenal ini wajah-wajahnya. Silakan. Atur Silakan on nuwun. cam. Sami-sami, Pamit, Pak. Foto bersama. Silakan yang mau on cam, silakan foto bersama. Nah, ini Mas Bahrul Ilmi.
Ini Pak Ya, Zulaman Bu. dari Malaysia ke? Enggak, dari Riau. Oh, yang tadi dari Riau, ya, ya. Iya. Ini ada Pak Heri Anam. Bentar, saya pakai HP ya, nggak pakai laptop ya, jadi harus satu-satu nih. Kemudian, ya, yang on cam hanya satu slide saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya banggakan. Selamat istirahat. Semoga tepat untuk update skill jika mau bergabung dengan yayasan kami bersama Kang Asep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Gile. Kita end meeting dengan berat hati. Kita jumpa di grup saja ya. Baik. 1, 2, 3.